Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk daripada wujud syukur yang sejati adalah bagaimana kita menggunakan daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar supaya senantiasa kita diberikan istiqomahan untuk mau belajar ilmu agama, memperdalam daripada pengetahuan ilmu agama kita, dan kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan daripada ilmu kita, dan insyaallah berbuah daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mereka senantiasa istiqomah meniti jalannya sampai yaumul qiyamah nanti. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Materi kita pada malam hari ini itu melanjutkan daripada pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hadis yang ketiga, yaitu terkait daripada rukun Islam dan meninggalkan salat. Baik, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agar supaya nilai manfaat yang kita bisa dapatkan itu lebih, dan tidak hanya sekedar lewat telinga kanan kemudian keluar daripada telinga kiri, artinya biar kita lebih maksimal dalam kita menyerap ilmu, maka alangkah baiknya adalah ketika kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW adalah dihafalkan, ya, dihafalkan dan kemudian disampaikan. Maka ini adalah kunci untuk mengikat daripada ilmu kita. Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, "Nadharallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafidhahu wa yuballighuhu." Kata Rasulullah SAW, "Nadharallahu imra'an," semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan daripada wajah seseorang, sami'a minna hadisan, yang dia mendengar dari kami sebuah hadis, fahafidhahu, kemudian setelah orang itu mendengar hadis, apa yang dilakukan oleh orang itu? Fahafidhahu, kemudian dia menghafalnya. Sudah dengar satu hadis, kemudian hadis itu dia hafalkan. Wa yuballighuhu, kata Rasulullah, dan kemudian setelah dia mendengar, dia menghafalkan hadis itu, dan kemudian dia pun menyampaikannya. Yuballighuhu, dia menyampaikan daripada hadis yang dia dengar dan dia hafalkan. Dan Rasulullah SAW menambahkan di sini, rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Banyak daripada ada beberapa orang yang dia menyampaikan tentang suatu pemahaman, suatu ilmu kepada orang yang asalnya dia itu lebih
tahu daripada orang yang dikasih tahu. Maka ini hakikat daripada bagaimana kita belajar ilmu agama, ya. Orang yang dia belajar ilmu agama yang mungkin ilmunya sudah tinggi pun, gitu ya, masih tetap juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mendengarkan daripada ilmu. Ya, banyak yang mereka menyampaikan ilmu kepada orang yang pada dasarnya mereka lebih berilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya kepada kita untuk kita mempelajari daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasulullah di sini mengatakan, nadarallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan wajah orang yang dia mendengar hadis Rasulullah, menghafal dan menyampaikannya. Maka di sini artinya bukan cerah glowing gitu, bukan. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah muliakan orang yang dia mendengar hadis Rasulullah, dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya. Ini tentunya beberapa tingkatan ketika kita belajar yang sepatutnya untuk kita lakukan. Selain daripada mendengar, ayo kita tingkatkan, kemudian dihafalkan sedikit-sedikit, ya, kemudian nanti disampaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah hadis yang ketiga dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Ada yang tahu nama asli daripada kitab Arba'in? Ada yang tahu? Ya, di sini Papua. Ada di situ. Enggak ada. Apa itu? Al-Arba'un fi Mabanil Islam, ya, wa ahkami. Bahasanya apa? Ada 40 hadis. Ini nama lengkapnya ya. Itu apa? 40 hadis dalam apa? Yang mana hadis ini berisi dengan berisi bangunan-bangunan Islam, mabanil Islam, wa ahkam, yaitu apa? Dan hukum-hukum. Di sini Imam Nawawi mengumpulkan 42 hadis yang mana berisi di sini adalah kitab-kitab hukum-hukum dan juga bangunan-bangunan dasar fondasi Islam. Dan kita masuk pada pembahasan hadis yang ketiga, yaitu dari sahabat Abdurrahman, ya, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu hadis yang ketiga dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Abdurrahman, ya. Siapa Abu Abdurrahman? Yaitu kunyah daripada Abdullah ibn Umar. Ini biasa para sahabat sering memakai kunyah, nama panggilan, ya, jadi jangan alergi dengan nama-nama Abu, gitu ya. Karena memang yang mungkin dipopulerkan ketika ada yang memakai nama kunyah, misalkan Abu, gitu ya, depannya pakai Abu, itu identik dengan misalkan radikal, teroris, aliran keras. Ini tentunya salah. Rasulullah SAW pun mempunyai kunyah. Dengan apa kunyahnya? Abul Qasim. Sahabat yang mulia, misalkan contoh di sini Abdullah bin Umar, dia juga memakai kunyah. Itu siapa? Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Ini adalah kunyah beliau, sahabat Abdullah bin Umar. Nama asli beliau adalah Abdullah. Ya, nama asli beliau adalah Abdullah. Dan beliau adalah anak daripada sahabat yang mulia, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit kita berbicara terkait daripada biografi beliau, yaitu sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya beliau lahir dari perut seorang ibu yang bernama Zainab binti Ma'zum al-Jumahiyah. Ya, ini beliau sering dipanggil, ya, Ibnu Umar, padahal nama beliau adalah Abdullah, karena kemuliaan daripada orang tuanya, yaitu sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau termasuk adalah salah seorang sahabat yang masuk Islam itu sebelum balik, ya, sebelum usia balik.
beliau sudah masuk Islam bersamaan dengan masuk Islamnya ayahnya, yaitu Umar ibn Khattab. Beliau termasuk masih kecil ketika itu, belum balik, beliau sudah masuk Islam. Dan beberapa kali beliau pun meminta kepada Rasulullah untuk ikut perang, ya. Tapi karena saking mudanya beliau, artinya belum balik, gitu ya, masih di bawah 15 tahun, beliau belum diizinkan untuk perang. Sampai dengan peperangan Khandaq beliau diizinkan. Itu ketika itu beliau berumur sekitar 15 tahun. Itu baru diizinkan untuk ikut perang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya keutamaan bagi beliau Abdullah bin Umar di usianya yang belum balik, gitu ya, yang mana kita tahu bahwasanya seseorang itu dikatakan dia itu berdosa ataupun tidak berdosa adalah ketika dia sudah masuk daripada usia balik. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan rufi'atil qalam, ya, bahwasanya kolam itu, catatan amal baik ataupun amal buruk itu diangkat, ya. Dari siapa mereka? Di antaranya adalah as-sabi hatta yablugh. Itu seorang anak sampai dia itu balik, ya. Luar biasa. Sebelum balik beliau sudah mengenal Islam. Ini luar biasa. Artinya termasuk daripada keutamaan beliau yang sangat-sangat luar biasa. Baik, beliau pun terkenal sebagai al-abadilah al-arba'ah. Abadilah al-arba'ah, yaitu 4 orang sahabat yang bernama Abdullah. Ya, padahal kalau kita lihat secara sejarah, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah itu banyak sekali. Ada sekitar 300 sahabatan lebih yang bernama apa? Abdullah. Tapi yang terkenal ada disebut dengan Abadilah al-Arba'ah, yaitu Abdullah yang 4. Ada 4 yang bernama Abdullah, dan ini adalah 4 Abdullah yang terkenal dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Siapakah mereka? Al-Abadilah al-Arba', yaitu Abdullah yang 4. Siapakah mereka? Yang pertama masuk di sini adalah Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Beliau adalah termasuk daripada 4 orang sahabat yang terkenal bernama Abdullah. Kemudian selain Abdullah bin Umar, ada juga Abdullah bin Abbas. Kita mendengar, ya, kalau yang kita belajar tafsir itu pasti akan sering kita dapati nukilan dari Abdullah bin Abbas, karena beliau sendiri yang didoakan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana kefakihan beliau terkait daripada menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas ini adalah Abdullah yang kedua. Yang ketiga ada namanya Abdullah ibn Zubair, ya, Abdullah ibn Zubair. Ini termasuk daripada 4 sahabat yang bernama Abdullah. Kemudian ada Abdullah yang keempat, yaitu Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Amr bin As. Ada 4 tadi yang disebut dengan Abadilah al-Arba'ah, yaitu 4 orang sahabat yang bernama Abdullah yang terkenal, ya, yang terkenal. Ada 4. Pertama adalah Abdullah ibn Umar ibn Khattab, kemudian Abdullah bin Abbas, dan yang ketiga Abdullah bin Zubair, dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 orang sahabat yang terkenal dengan nama Abdullah. Kenapa dari sekian banyak nama sahabat yang bernama Abdullah, ada sekitar tadi 300-an, kemudian muncul di sini 4 orang sahabat saja yang terkenal dengan nama Abdullah, yang terkenal. Kenapa? Mereka 4 sahabat ini yang bernama Abdullah, 4 orang ini adalah ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat. Terkenal mereka dengan keilmuannya, sehingga mereka populer. Di antara nama-nama Abdullah daripada sekian banyak sahabat yang bernama Abdullah, 4 orang sahabat yang bernama Abdullah ini terkenal. Kenapa? Mereka adalah ulamanya para sahabat, ya, ulamanya para sahabat, orang-orang yang paling berilmu di kalangan para sahabat. Ya, di antara daripada bukti bahwasanya beliau termasuk daripada orang yang berilmu. Di sini kita lebih fokus adalah Abdullah bin Umar, adalah beliau termasuk seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan daripada hadis Rasulullah SAW peringkat kedua. Setelah peringkat pertama diduduki oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan
5.374 hadis, ya. Abdullah bin Umar itu meriwayatkan sekitar 2.630 hadis, ya. 2.630 hadis. Ini termasuk bukti yang sangat-sangat tepat untuk bisa kita mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar adalah termasuk daripada salah satu daripada nama sahabat yang bernama Abdullah, yang termasuk daripada ulamanya para sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini kemuliaan beliau Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, beliau wafat pada tahun 692 Hijriah, ya. Beliau lahir tahun 613, ya. Dan beliau berumur kurang lebih sekitar 40 tahunan, ya. Sekitar 40 tahunan beliau itu. 47 tahun kurang lebih. Ini sedikit biografi daripada Abdullah ibn Umar. Baik. Abdullah ibn Umar ini terkenal dengan banyak sekali keutamaan-keutamanya. Tapi kita tidak akan banyak masuk ke dalam masalah itu. Kita lebih fokus pada isi daripada hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini, insyaallah. Baik, menarik di sini juga para ulama selalu menyandingkan di sini radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau adalah anak daripada sahabat juga, ya, yaitu sahabat Umar ibn Khattab, sehingga doanya adalah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Yaitu yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhuma. Baik, ini hadis yang sangat menarik yang sepatutnya untuk kita semua perhatikan. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik. Pertama yang kita harus bahas di sini adalah Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan di sini. Sami itu, maaf ya, ada sigohnya di sini, bentuk matanya adalah sami itu an-Nabi SAW yaqul. Aku mendengar Nabi SAW bersabda. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah di pertemuan yang pertama, bahwasanya bentuk daripada matan hadis itu juga berpengaruh tentang kekuatan daripada hadis itu sendiri. Ada contoh misalkan qala Nabi SAW, sama misalkan yaqulu Rasulullah SAW atau anna Rasulullah SAW, sama misalkan di sini sami'tu Rasulullah SAW atau Nabi SAW yaqul, itu berbeda-beda tingkatannya. Meskipun sama-sama sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, tapi kalau contoh di sini bentuknya adalah sami'tu an-Nabi SAW, aku mendengar Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, dia sedang berkata. Artinya sahabat Abdullah bin Umar dia hadir langsung, ya, mendengar secara langsung Rasulullah SAW itu sedang menyampaikan tentang sesuatu terkait daripada masalah ini, bangunan Islam. Ini menunjukkan hadis ini sangatlah kuat. Kenapa? Abdullah bin Umar langsung mendengar dari Rasulullah SAW, bukan melewati perantara sahabat yang lain. Sehingga ini menunjukkan kuatnya daripada hadis ini. Baik, mana di sini Rasulullah SAW mengatakan buniyal Islam ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Rasulullah SAW beberapa kesempatan sering kita dapati beliau menyampaikan tentang sesuatu hal itu dengan membuat perumpamaan. Seperti hanya yang sedang kita bahas di sini, yaitu Rasulullah sedang mengibaratkan bahwasanya Islam itu seperti halnya apa? Bangunan, bunia. Islam itu dibangun, ya. Dibangun ala khamsin, atas 5 perkara. Perkara kita membahas masalah bunia sama bana ini berbeda. Bana itu artinya apa? Membangun. Sedangkan bunia itu dibangun. Bunia artinya apa? Dibangun. Ini juga berbeda. Ini istimewanya bahasa Arab. Berbeda harokat sedikit, berbeda makna dan berbeda apa? Maksud. Ya. Luar biasa di sini Rasulullah memakai kata di sini bunia, dibangun. Kalau sesuatu itu memakai kata bunia, dibangun, asalnya sesuatu itu ada atau belum? Belum ada. Artinya memang asas, benar-benar dari nol. Ya. Adapun misalkan bana, membangun, itu ada kalanya membangun itu di atas bangunan yang sudah ada. Rasulullah memilih daripada kata di sini bunia, dibangun. Artinya memang
itu sama sekali tadinya itu belum ada. Ya, dari nol paling dasar. Makanya cocok di sini ketika dikatakan bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Artinya apa? 5 hal ini adalah fondasi yang paling pokok sebelum adanya hal yang lain. Paham di sini? Jadi hanya kata satu saja ya, satu kata saja itu mempunyai maksud yang luar biasa. Rasulullah memilih kata bunia di sini artinya memang menunjukkan bahwasanya 5 hal yang akan disebutkan di sini, 5 hal yang menjadi fondasi di sini adalah pokok daripada segala sesuatu terkait daripada agama Islam. Maka di sini Rasulullah memakai kata bunia. Baik, al-Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Kemarin kita sudah sebutkan terkait daripada definisi Islam. Apa itu Islam? Ada yang ingat? Apa itu Islam? Berserah diri. Ada yang kurang kayaknya. Apa itu? Islam itu apa artinya? Definisinya? Al-Islamu lillahi bitauhid. Artinya apa? Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Wa inqiyadu lahu bi ta'ah, itu apa? Tunduk patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, wa bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Itu yang dimaksud dengan Islam. Islam itu kita harus bertauhid, dan Islam itu kita harus menjalankan ketaatan. Dan yang dikatakan Islam itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar, tidak perlu kita bahas lagi. Yang jelas di sini kita harus tahu bahwasanya Islam itu fondasi pokoknya yang melandasi daripada segala sesuatu dalam agama Islam itu ada 5 hal, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fondasi yang pertama, bagian vital yang paling utama, yang mana kata para ulama ini adalah pintu gerbangnya daripada sebuah rumah, gitu ya. Artinya fondasinya, tapi ini adalah merupakan asas paling asas, gitu ya. Fondasi paling fondasi, gitu ya. Paling pokok itu apa? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Baik, kita bahas di sini poin yang pertama, yaitu terkait daripada rukun Islam yang pertama. Baik, berbicara terkait daripada rukun Islam, kemarin juga pernah kita sampaikan. Apa itu rukun? Apa itu rukun? Kemarin kita sudah pernah sampaikan. Apa itu rukun? Sesuatu yang harus ada. Sesuatu yang harus ada. Dan ketika tidak ada, mereka menyebabkan ya, dan ketika tidak ada, maka menyebabkan kehancuran sesuatu ataupun hal itu. Baik, saya ulangi, rukun adalah apa? Segala yang harus ada, sesuatu yang harus ada pada sesuatu, dan ketika tidak ada, maka bisa menyebabkan hancurnya sesuatu tersebut. Itu yang disebut dengan rukun. Ya, contoh di sini adalah rukun Islam. Yang kita ketahui rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, yang keempat berpuasa, yang kelima haji. Ketika salah satu daripada 5 rukun ini tidak ada, artinya kita mengingkari daripada salah satu saja daripada rukun ini, maka apa? Bisa menghancurkan daripada sesuatu tersebut. Itu yang di sini disebut adalah Islam. Bisa menghancurkan keislaman seseorang. Seorang muslim ketika dia mengingkari satu saja daripada rukun Islam, maka bisa menyebabkan batalnya daripada keislaman seseorang. Ya. Contoh di sini yang paling pokok di sini yang kita akan bahas adalah rukun Islam yang pertama, syahadat. Dengan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penting kita bahas, jangan bosan-bosan untuk kita bahas, dan jangan pernah merasa bosan untuk kita mendengar pembahasan terkait daripada masalah ini.
Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka berkali-kali mendengar daripada syahadat, mereka sendiri tidak paham terkait daripada syahadat itu sendiri. Ya. Banyak daripada kaum muslimin yang sekarang kita dapati, mereka sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi mereka nggak tahu tentang apa itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan inilah menjadi penyebab terbesar melencengnya daripada kaum muslimin dari jalur yang tepat ataupun jalur yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya, ataupun bahkan mungkin jauhnya mereka dari Islam. Ini kenapa? Mereka tidak paham tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini fatal. Ya. Sedangkan kita harus tahu bahwasanya syahadat itu mempunyai rukun dan juga mempunyai syarat yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan. Kalau kita tidak memenuhi daripada rukun-rukunnya, bisa batal syahadat kita. Dan kalau kita tidak memenuhi daripada syarat-syaratnya, bisa jadi apa? Kita terjerumus dalam apa? Kesyirikan atau bahkan keislaman kita masih ditanda tanya, dipertanyakan. Oleh karenanya kita harus tahu terkait daripada rukun Islam yang satu ini khususnya, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak sekali para ulama yang sudah membahas terkait daripada masalah ini, akan tapi perlu kita ulang kembali untuk kemudian menjadi pemahaman yang seharusnya kita semua itu pegang, agar supaya kita bisa bersyahadat dengan syahadat yang hakiki. Syahadat, baik. Apa yang siapa yang tahu apa arti syahadat? Syahadat apa artinya? Persaksian, ya. Persaksian. Syahadat artinya adalah persaksian. Kita menyaksikan ataupun kita bersaksi, ya. Di sini ada berbagai macam daripada syahadat. Baik, kalau mau kita tanya lagi, syahadat ada berapa macam? Saya pernah sebutkan, ya. Syahadat ada berapa macam? Ada 2 macam. Ada apa saja? Yang pertama, syahadat tauhid, ya. Syahadat tauhid. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat tauhid bunyinya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya syahadat tauhid. Adapun syahadat Rasul, persaksian tentang Rasul adalah apa? Bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang dimaksud dengan syahadat. Jadi syahadat itu ada 2 macam. Syahadat ada 2 macam. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat Rasul. Baik. Yang akan kita bahas pertama kali di sini adalah syahadat tauhid. Ya, syahadat tauhid. Yang berbunyi apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Ikhwatul iman, rahimani wa rahmatullah jami'an. Kita harus membahas terkait daripada masalah ini. Pertama yang harus kita ketahui terkait daripada syahadat tauhid. Kita harus tahu bahwasanya syahadat tauhid itu memiliki 2 rukun. Memiliki berapa rukun? Ada 2. Apa rukun yang pertama? An-nafyu. Itu apa? Menafikan. Saya pernah sampaikan, ya, kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya. An-nafyu itu apa? Menafikan, meniadakan. Ya, diambil dari mana? Perkataan lafaz la ilaha ya. An-nafyu itu diambil dari kata la ilaha. Artinya apa? Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ini pertama adalah an-nafyu. Rukun yang pertama an-nafyu diambil dari kata la ilaha, ya. La ilaha. Kemudian rukun yang kedua ada namanya al-isbat. Al-isbat itu artinya menetapkan, yaitu diambil dari kata apa? Illallah, ya. Illallah. Jadi lengkap di situ. La ilaha illallah itu terpenuhi 2 rukun. Itu apa? Yang pertama an-nafyu, meniadakan segala sesuatu. Kemudian al-isbat, yaitu apa? Menetapkan sesuatu. Ini luar biasa, sangat penting.
Ini pemilihan kata lagi ya. Coba saya mau tanya. Kalau misalkan kita berkata kepada istri kita, misalkan kita mengatakan aku cinta kepadamu. Ya, I love you. Aku cinta kepadamu sama istri ya, bukan sama selain istri. Atau sama anak juga sama. Aku cinta kepadamu. Sama kita mengatakan misalkan tidak ada yang aku cintai kecuali engkau. Mana yang bikin kelompok-kelompok, Pak? Mana yang lebih menguatkan, lebih membuat kita itu senang? Perkataan yang pertama, aku cinta kepadamu. Yang kedua, apa? Tidak ada yang aku cintai kecuali kamu. Totalitas. Mana yang kita lebih terima ataupun yang lebih kita senangi? Tentunya yang kedua. Ya, yang kedua. Makanya itu sih. Makanya luar biasa di sini pemilihan daripada lafaz syahadat yaitu dengan pemilihan kata la ilaha illallah. Artinya pertama itu meniadakan dulu. Ditiadakan dulu semuanya, dipukul rata semua, artinya dinolkan gitu ya. Baru munculkan satu, tetapkan satu saja. Itu adalah termasuk daripada bentuk yang sangat penting ya, ataupun sangat luar biasa, yang mana Allah dan Rasulnya memilihnya untuk bagaimana agar supaya tidak ada kerancuan dalam syahadat itu sendiri. Kalau misalkan sekiranya syahadat itu bunyinya misalkan asyhadu annallaha ilahi misalkan. Saya pernah sampaikan sih. Saya bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhanku. Ya. Maka ini akan memunculkan itu pengertian bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhanku, berarti boleh dong orang lain itu mengakui bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Ini boleh-boleh saja kalau misalkan sigohnya ataupun bentuknya seperti tadi. Tapi kalau bentuknya kayak yang kita sebutkan ini, ada pertama rukun yaitu menafikan, artinya mengingkari, kemudian adalah al-isbat, maka ini sangat-sangat kuat. Kita tiadakan terlebih dahulu, kemudian baru kita tetapkan satu saja. Itu dengan kita mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Jadi kalau misalkan kita dapati sekarang banyak daripada kaum muslimin ini digiring daripada pemahaman daripada syahadat ataupun pengertian daripada syahadat itu sendiri itu dibuat umum. Makanya dalam kita tahu ketika misalkan artikan asyhadu alla ilaha illallah artinya apa? Yang populer. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu juga kemarin kita pernah sampaikan ya. Tuhan itu sifatnya adalah umum. Ya. Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, memberikan rizki, merajai daripada hari pembalasan dan seterusnya. Itu namanya Tuhan. Tapi yang dibuat rancu adalah terkait daripada masalah ilah, sesembahan. Ya. Banyak orang dibuat umum pengertiannya adalah seperti itu untuk menggiring agar supaya menggiring opini ataupun pendapat orang bahwasanya sama-sama yang disembah adalah Allah, tapi dengan perbedaan-perbedaan. Contoh, kalau Nasrani dia menyembah ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu. Tujuannya sama, yaitu menyembah Allah. Ini makanya sesuatu hal yang harus kita hilangkan. Ini sesuatu yang sifatnya ingin membuat rancu daripada pikiran kaum muslim. Makanya umat Islam ataupun syariat Islam itu sendiri itu memilih kata-kata pun yang sangat-sangat luar biasa, detail gitu ya, dan sangat-sangat pokok. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memilih kata syahadat itu dengan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ini luar biasa. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait daripada masalah syahadat tauhid ini sendiri, ini kita harus ketahui juga selain daripada rukun, itu juga memiliki syarat-syaratnya. Ya, syarat-syarat daripada syahadat tauhid yang bunyinya adalah la ilaha illallah. Itu apa? Yang pertama, syarat yang pertama adalah ilmu. Berilmu, mengilmui. Ini syarat yang pertama.
Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja, tidak cukup sampai di situ. Tapi kita harus apa? Berilmu, mengilmui daripada syahadat itu sendiri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita paham maksud, tujuan, konsekuensi apapun yang terkait daripada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus tahu, berilmu. Ya, kita harus mengilmui. Baik, ikhwatul iman rahmani wa rahimakumullah jami'an. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang nomor 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita harus mengetahui. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan dengan lisan kita, tapi kita harus mengetahui konsekuensinya. Bagaimana yang harus kita lakukan setelah kita mengatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penting. Jadi bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi kita harus juga mengetahui isinya. Jangan terpesona dengan kulitnya saja, mencukupkan diri dengan kulit. Tapi harus tahu apa isinya. Karena yang pokok itu bukan kulit, tapi apa? Isinya. Ya, isinya. Baik, ikhwatul iman. Terkait daripada masalah ini, maka ini sangat-sangat dipahami oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir pada masa Rasulullah SAW. Oleh karenanya, ketika mereka disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka nggak mau. Banyak yang menentang, bahkan memerangi Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah yang awalnya disebut sebagai Al-Amin, itu disebut sebagai apa? Pendusta. Ya, disebut juga sebagai apa? Tukang sihir. Disebut sebagai penyair. Kenapa? Mereka tahu akan ajakan daripada Rasulullah SAW ketika mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu. Kalau mereka mengatakan syahadat ini, mereka harus meninggalkan segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah. Mereka tahu. Ya. Bukan tidak hanya seperti hanya mungkin Muslim zaman kita sekarang ini ya. Mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi mereka masih menyembah kubur. Mereka masih menyembah pohon. Mereka masih meminta kepada selain Allah. Mereka masih mempersembahkan sesembahan kepada selain Allah, misalkan sembelihan dia kepada selain Allah. Maka ini artinya dia tidak paham, dia tidak mengilmui terkait daripada syahadat itu sendiri. Maka syarat yang pertama itu tidak terpenuhi. Ya. Oleh karenanya kita harus tahu syaratnya. Yang pertama itu yang harus kita penuhi adalah apa? Mengilmui, berilmu. Baik. Kemudian syarat yang kedua yang tidak kalah penting adalah apa? Yakin. Itu apa? Yakin. Yang mana kebalikan daripada yakin adalah apa? Keraguan. Ya. Ini harus ada. Syarat yang kedua selain daripada yang tadi adalah mengilmui, yang kedua harus ada adalah yakin terhadap syahadat itu sendiri. Kalau hanya sekedar kita mengucapkan di lisan, tapi hati kita gak yang meyakini, artinya masih meragukan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau kita meragukan bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala atau bukan, maka ini tidak terpenuhi daripada syarat daripada syahadat itu sendiri. Syarat syahadat yang kedua yang harus dipenuhi oleh kita adalah apa? Yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 15. Allah taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humul shadiqun." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya. Mereka tidak ragu-ragu.
dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi kalau mau kita dikatakan syahadatnya benar, kita jangan sampai ragu. Termasuk ciri-ciri seorang itu ragu akan keesaan Allah Subhanahu wa taala ataupun bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ketika misalkan dia masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya meminta ini yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah meminta kepada selain Allah, maka ini adalah termasuk bentuk kesyirikan. Contoh misalkan kesembuhan. Kita meminta kesembuhan kepada selain Allah. Kemarin kita sering sampaikan. Ini termasuk ciri orang itu ragu akan syahadat yang dia ucapkan, persaksian yang dia ucapkan. Maka kita sebagai seorang mukmin yang sejati, kalau mau kita dibenarkan syahadat kita, haruslah kita yakin. Jangan sampai ada benih-benih keraguan dalam hati kita. Baik. Ikhwatul iman, syarat yang ketiga yang sepatutnya juga harus kita ketahui adalah ikhlas. Ikhlas. Dalam kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini harus ikhlas. Ya. Ikhlas di sini artinya murni. Asalnya memang benar-benar muncul dari hati yang paling dalam. Memang murni, tidak ada unsur paksaan, tidak ada tujuan daripada misalkan karena takut atau hanya karena misalkan ingin diakui atau mungkin karena ingin menikahi seseorang, ya sebagaimana kita sebutkan dalam hadis yang pertama itu innamal a'malu bin niat. Sebenarnya amal itu tergantung daripada niatnya. Ini masuk dalam syarat yang ketiga, yaitu harus ikhlas dalam kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini membedakan kita dengan kaum munafik. Kaum munafik mereka hanya sebatas di lisan mereka saja. Mereka mengatakan syahadat, tapi hati mereka mengingkari. Maka kita harus ketahui syarat yang ketiga ini. Ya. Jangan sampai kita bersyahadat, tapi tidak ikhlas dalam hati kita. Baik. Syarat yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah jujur. Ya. Yang mana jujur ini adalah lawan daripada dusta. Jadi dalam kita itu bersyahadat, kita harus jujur bahwasanya kita memang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan suatu kedustaan. Ya, karena mungkin terancam atau mungkin karena lingkungan mayoritas adalah muslim, lantas dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi aslinya dia tidak jujur. Dia berdusta. Ya, dia sekadar mengucapkan untuk supaya dia itu tidak misalkan dimusuhi ataupun tidak dikucilkan. Maka ini syarat daripada syahadat belum terpenuhi. Ya. Mungkin tapi kalau misalkan bisa dibilang, kalau dikatakan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup orang itu dikatakan sebagai seorang muslim, tapi tidak cukup seorang itu dikatakan sebagai seorang mukmin. Ya. Kenapa? Bisa jadi dalam hatinya itu dusta. Tapi yang jelas kita menghukumi sesuatu yang dohir, karena sesuatu yang batin ataupun yang sifatnya tidak nampak hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya yang nomor 5 adalah menerima konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah. Ya. Kita harus menerima konsekuensinya. Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, jangan lagi minta kepada kuburan orang soleh. Kalau berdoa, jangan lagi minta kepada penunggu pohon yang besar. Jangan lagi minta kepada Nyi Blorong misalkan, atau minta misalkan kepada Dewi Sri misalkan untuk ketika misalkan bertani misalkan. Jangan lagi minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang mana itu menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu tidak menjadi kekhususan bagi Allah, maka boleh saja ya, kita minta kepada selain Allah. Tapi kalau itu sudah menjadi kekhususan bagi Allah, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Dan segala macam bentuk ibadah itu harus kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya.
Jangan sampai kita mengatakan la ilaha illallah tapi kita masih berbuat kesyirikan. Makanya artinya dia tidak paham konsekuensi dia mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana orang-orang kafir terdahulu saya katakan tadi, mereka tidak mau mengucapkan kata la ilaha illallah. Kenapa? Mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, otomatis mereka harus meninggalkan Lata, meninggalkan Uzza, meninggalkan Manat, ya. Mereka tidak lagi menyembah mereka. Meskipun mereka pengakuannya sebagaimana diabadikan dalam Al-Quranul Karim, ketika disebutkan mereka itu menyembah Lata, Uzza, Manat dan lainnya, itu mereka apa? Tujuannya untuk apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menyembah. Tujuannya memang bukan menyembah. Tapi apa? Untuk dalam rangka wasilah, tawasul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tawasulnya tawasul yang salah. Peribadahan yang seharusnya disembahkan untuk hanya kepada Allah, tapi mereka persembahkan kepada selain Allah. Tujuannya, meskipun tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ini tidak cukup. Niat baik itu tidak cukup, ya. Harus disertai dengan apa? Mutaba'ah, mengikuti syariat. Bagaimana ketentuannya harus kita ikuti. Baik, jelas di sini ya. Rukun yang kelima adalah menerima konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Baik, kemudian syarat yang keenam yang harus kita ketahui adalah apa? Cinta. Ya, cinta. Ya. Kita harus mencintai daripada kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Ini harus kita pahami di sini. Terkait daripada masalah cinta ini menarik. Ada beberapa hal terkait daripada contoh ataupun ciri seorang itu dikatakan dia itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Dia mendahulukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang pertama. Kemudian dia loyal kepada siapa saja yang loyal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan memusuhi siapa saja yang memusuhi daripada Allah dan Rasulnya. Ini ciri seorang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mengikuti Rasulullah SAW dan juga meneladaninya. Ini contoh cinta, ya. Baik. Syarat yang berikutnya terkait daripada syarat syahadat, yaitu apa? Tunduk terhadap apa yang menjadi hak-hak kalimat ikhlas. Ya, tunduk terhadap apa yang menjadi hak-hak kalimat ikhlas ataupun kalimat la ilaha illallah. Ini harus tunduk, patuh, ya. Jangan sampai kita membangkang. Ya, harus tunduk. Kalau dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai kita ngeyel gitu ya. Kayak tadi, misalkan orang-orang kafir misalkan ya, kami nggak nyembah Manat, kami nggak menyembah Lata kok, kami hanya mendekatkan diri kepada Allah kok. Ngeyel, ini artinya apa? Ngeyel. Maka kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, kita harus tunduk terhadap konsekuensinya ataupun yang menjadi hak-hak daripada kalimat itu sendiri, ya. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya syahadat kita itu adalah syahadat yang sejati, syahadat yang benar. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita harus ketahui juga di sini cinta di sini yang kita harus pahami adalah cinta bersamaan terkait daripada rasa takut dan berharap. Ya. Cinta di sini yang dimaksud adalah cinta yang dibarengi dengan apa? Rasa takut dan penuh harap, ataupun dalam bahasanya khauf dan roja. Ya. Ini yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah cinta di sini. Baik, terkait daripada masalah takut, ya, takut al-khauf, maka takut yang seperti apa yang tidak dibolehkan dan takut seperti apa yang dibolehkan. Takut yang dibolehkan adalah takut yang manusiawi. Takut yang dibolehkan, takut yang manusiawi. Misalkan takut kepada ular, misalkan takut kepada misalkan macan, misalkan takut terhadap misalkan begal, misalkan. Ini takut yang manusiawi. Boleh, takut seperti ini boleh. Tapi kalau takut yang disertai dengan cinta,
dan juga pengharapan, maka ini tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cinta ataupun takut yang dibarengi dengan cinta, takut tapi cinta, takut tapi berharap. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Takutnya kita itu karena kita merasa cemas. Contoh misalkan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan khawatir tidak misalkan menggolongkan kita termasuk daripada golongan kaum mukminin misalkan, ataupun kita terjauhkan daripada telaga Rasulullah SAW misalkan. Maka ini adalah takut yang diperbolehkan. Takut yang bersamaan dengan itu adalah ada juga di situ cinta dan juga apa? Pengharapan. Baik, ini diantara daripada rukun-rukun dan juga syarat-syarat kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah, syahadat tauhid la ilaha illallah. Adapun syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga mempunyai rukun, yaitu apa? Pertama adalah mengimani, ya. Rukun yang pertama adalah mengimani daripada Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membenarkan, ya, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk daripada konsekuensi daripada kita mengatakan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya syahadat ini mempunyai rukun dan juga mempunyai apa? Syarat yang sepatutnya untuk kita semua perhatikan agar supaya syahadat kita adalah syahadat yang benar-benar sejati, ya, syahadat yang benar-benar sejati, yang mana ini adalah tentunya akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat-sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan terkait daripada kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah ini banyak sekali. Di antaranya adalah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat itu akan dibentangkan 99 gulungan daripada catatan amal perbuatan kita semasa hidup di dunia. 99 catatan itu akan dibentangkan. Dan satu catatan ataupun satu daripada buku catatan itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Kalau pandangan di sini mungkin sebatas tembok ya. Tapi kalau di padang mahsyar itu nggak ada sama sekali penghalang. Nggak ada sama sekali misalkan gunung, ya, datar semuanya, rata, ya. Kalau kita melihat di sesuatu yang datar, ya, ataupun rata, nggak ada penghalang di situ, maka akan yang kita lihat adalah sesuatu yang sangat jauh. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait daripada catatan amal seorang hamba ini, ya, ini hadis Bitaqah, terkenal dengan hadis Bitaqah. Dihadirkanlah daripada catatan amal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada yang kamu ingkari nggak? Ada nggak yang tidak sesuai dengan kenyataan? Malaikat pencatat amal itu mendolimi kamu atau enggak? Maka orang ini mengatakan tidak. Wahai Allah, saya bersaksi bahwasanya itu benar. Saya membenarkan bahwasanya telah mengamalkan ini dan seterusnya. Dan malaikat itu tidak mendolimi saya. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memunculkan satu catatan khusus. Di situ ada satu lembar disebut di situ ada tulisan apa? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas diletakkanlah satu timbangan itu, satu lembar itu di salah satu daripada daun timbangan. Kemudian diletakkan salah satu daripada daun timbangan yang lain, itu beberapa catatan daripada keburukan-keburukan yang lainnya. Maka ditimbangkanlah, bukan hanya keburukan, tapi catatan pada umumnya. Maka ditimbanglah daripada catatan itu, maka lebih berat daripada apa? Catatan yang biasa atau catatan amal. Itu catatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau syahadat, itu jauh lebih berat timbangannya dibandingkan daripada amal yang lainnya. Artinya di sini bukan hanya kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, sehingga banyak orang yang mengira ketika dia banyak berzikir dengan berzikir la ilaha illallah, lantas menjamin seorang itu diberatkan timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar zikir di lisan saja, tapi apa? Kita harus tahu konsekuensi, tahu daripada makna
apa yang kita ucapkan. Itu yang baru betul. Ya, itu yang betul. Yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Ya, tentang apa? Bahwasanya itu bisa memberatkan timbangan di akhirat. Atau banyak daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan dalam hadis-hadis yang lain terkait daripada keutamaan terkait daripada ini, yaitu bahwasanya orang yang meninggal, bahwasanya akhir katanya adalah apa? La ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi tentunya ini juga diwujudkan bagaimana kesehariannya ataupun semasa dia hidup di dunia. Ini tentunya akan mempermudah seorang itu untuk di akhir hayatnya seperti apa dia akan mengakhiri daripada hayatnya. Ini sesuai dengan kebiasaan seseorang. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini terkait daripada rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua adalah apa? Iqamis shalah, mendirikan sholat. Mungkin kita cukupkan di sini dua rukun saja. Yaitu rukun yang kedua adalah sholat, ya, mendirikan sholat. Iqamis shalah, mendirikan sholat. Kita tahu bahwasanya sholat itu bermacam-macam, ya. Sholat itu bermacam-macam bentuknya. Dan yang kita tahu bahwasanya sholat itu ada yang diwajibkan, ada yang sunnah. Ya. Ada yang diwajibkan, ada yang sunnah. Dan yang diwajibkan di sini ada yang fardu. Fardu di sini juga dibagi menjadi dua. Ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu ain adalah sholat 5 waktu yang kita kenal. Itu apa? Sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Adapun fardu kifayah, contoh sholat fardu kifayah adalah contoh sholat jenazah, ya, ini contoh. Dan sholat sunnah ini banyak sekali contohnya. Contoh misalkan sholat duha, sholat tahajud, dan juga sholat-sholat yang lainnya. Baik, menarik di sini setelah Rasulullah SAW menyebutkan terkait daripada bangunan Islam yang pertama yaitu syahadat, maka Rasulullah SAW menyebutkan bangunan Islam yang kedua adalah sholat. Ini menunjukkan akan pentingnya daripada sholat itu sendiri. Ya. Sholat itu sangat-sangat penting untuk kita semua itu perhatikan. Terkait daripada sholat ini sendiri, kita harus tahu bahwasanya ada yang diwajibkan untuk kita lakukan, yaitu apa? Dengan kita melaksanakan sholat wajib itu dengan berjamaah. Ini khusus untuk laki-laki, bahwasanya sholatnya laki-laki itu adalah di masjid, bukan di rumah. Maka oleh karena itu kita harus memperhatikan terkait bagaimana adab-adab kita ketika misalkan ingin melaksanakan daripada sholat berjamaah di masjid. Maka insya Allah pembahasan mendetail nanti terkait daripada masalah sholat ini juga insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah, terkait bagaimana rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, terus juga mungkin pembatal-pembatalnya atau hal-hal yang terkait daripada sholat itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mungkin 10 menit daripada keutamaan terkait daripada sholat berjamaah itu sendiri. Baik, sholat berjamaah salah satu daripada keutamaannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghapus daripada apa? Dosa-dosa kita, artinya dosa-dosa yang kecil dengan sholat berjamaah. Rasulullah SAW pernah mengatakan terkait daripada sholat berjamaah ini, yaitu barang siapa yang mana dia itu sholat 5 waktu, ya, maka sholatnya itu dia bisa menghapus daripada dosa yang dilakukan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Sholat subuh dengan sholat duhur ketika melakukan dosa kecil, maka itu bisa menghapus daripada dosa kecil tersebut, ya. Dan banyak sekali daripada keutamaan-keutamaan daripada sholat itu sendiri. Baik, karena mungkin ini waktunya juga sudah cukup larut, ya. Mungkin akan lebih detail nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi sesi yang kedua nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita khusus pembahasan terkait daripada masalah rukun Islam yang kedua dan juga yang lainnya insya Allah kalau cukup insya Allah. Kalau nggak cukup insya Allah kita cukupkan nanti di pembahasan rukun Islam yang kedua. Jadi insya Allah kita pembahasannya tidak terlalu terburu-buru, ya, tidak harus satu pertemuan satu hadis. Artinya saya pengen bahwasanya satu hadis ini kita gali, ya, satu demi satu,
daripada pembelajaran yang ada, hikmah-hikmah yang ada, kita bisa mengambil pelajaran dengan maksimal. Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin itu daripada yang bisa kami sampaikan. Kita buka mungkin sesi tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait daripada materi yang sedang kita bahas, atau mungkin di luar tema yang mungkin perlu untuk dipertanyakan. Silakan. Silakan, Pak. Ya. Ya, silakan, Pak. Apakah ini merupakan yang disunahkan setelah bacaan sholat? Baik. Pertanyaannya menarik. Itu bahwasanya ada hadis itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwasanya sebaik-baik zikir, ketahuilah bahwasanya itu adalah apa? La ilaha illallah. Baik, adapun terkait daripada masalah yang tadi disampaikan, apakah lantas disunahkan untuk dibaca setelah sholat? Ya. Maka yang kita harus ketahui bahwasanya terkait daripada keutamaan zikir ataupun zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini sangat banyak sekali. Ini disesuaikan dengan apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sesuaikan dengan tempat dan suasana ataupun saatnya. Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW setelah kita melaksanakan sholat adalah apa? Dengan kita berzikir, pertama adalah kita beristighfar, ya, kemudian apa? Kita membaca Allahumma antas salam dan seterusnya. Terus kemudian apa? Kita membaca Subhanallah, kemudian kita membaca apa? Alhamdulillah, kemudian kita membaca Allahu Akbar. Maka lantas kemudian apakah boleh kita tambah dengan zikir la ilaha illallah secara khusus setiap selesai sholat? Maka ini adalah sesuatu hal yang sepatutnya untuk kita tinggalkan. Kenapa? Ada contoh khusus yang sudah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Adapun zikir la ilaha illallah ini boleh saja kita lakukan dimanapun kita berada. Artinya misalkan setelah selesai sholat, misalkan baca zikir tadi sudah selesai, lantas misalkan melaksanakan sholat sunnah, kemudian dia ingin berzikir la ilaha illallah, boleh-boleh saja. Tapi kalau terkait daripada masalah sholat, ini ada zikir khusus yang sudah Rasulullah SAW itu ajarkan. Maka sepatutnya kita, termasuk daripada konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW adalah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita mengikuti Rasulullah SAW. Cukup bagi kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah beliau biasa ketika selesai sholat beliau berzikir dengan zikir yang tadi kita sampaikan. Beliau tidak membiasakan diri dengan berzikir apa? La ilaha illallah. Meskipun kita tahu keutamaan daripada zikir la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Akan tapi Rasulullah tidak berzikir ketika selesai sholat. Maka sepatutnya kita sebagai seorang muslim yang kita katakan bahwasanya Rasulullah adalah uswatun hasanah kita, suri teladan kita yang terbaik, maka sepatutnya kita harus mengikuti. Khawatir nanti pembahasannya lebih detail, kita akan masuk pada hadis nanti yang ke berapa? Kelima, ya, terkait daripada amal-amal ataupun ibadah-ibadah yang baru dalam agama Islam. Oke. Termasuk daripada konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita meneladani Rasulullah. Kalau misalkan kebiasaan Rasulullah berzikir adalah dengan yang tadi kita sebutkan, maka sesuatunya kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengada-ada, ya, zikir-zikir meskipun secara umum zikir itu baik, tapi ketika zikir itu baik, itu harus juga disesuaikan dengan apa? Kondisinya ataupun tempatnya, waktunya itu juga harus dikondisikan. Mentang-mentang baik misalkan dibaca di misalkan WC ataupun kamar mandi, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ada aturannya yang mengatur bahwasanya tidak boleh zikir di kamar
kamar mandi misalnya. Begitu juga ketika misalkan sholat, ada aturannya. Ketika sholat, zikirnya adalah ini. Ini sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ada namanya sunnah yang dia itu muqayyad, artinya dia itu terikat. Yang mana sunnah itu mengiringi daripada apa? Suatu amal. Misalkan di sini amal yang sifatnya wajib ya, diiringi dengan sesuatu misalkan sifatnya sunnah. Maka sepatutnya kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan mengada-ada ataupun membuat-buat daripada zikir yang lainnya. Jangan berkreasi, ya. Ikuti saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tahu mana yang Allah Subhanahu Wa Taala itu apa cintai. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu ya. Boleh, pada dasarnya boleh-boleh saja, tapi jangan dikhususkan. Apalagi kalau misalkan ketika selesai sholat ini ada zikir khusus, maka cukupkan diri dengan apa zikir-zikir khusus yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun zikir tadi la ilaha illallah bisa kita baca di selain waktu daripada tadi selesai sholat misalkan. Insya Allah itu jauh lebih baik untuk kita. Allah ta'ala a'lam. Begitu ya? Baik. Ya? Ya silakan. Mungkin yang dimaksud Bapak tadi itu dalam setelah sholat itu astagfirullah dan itu setelah itu ada rangkaian kalimat lain atau tidak kan? Jadi mungkin masuk juga dalam diri setelah sholat. Rangkaiannya gitu ya. Allahumma anta salam wa minka salam la ilaha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu termasuk kan? Mungkin masuk gitu. Baik. Kalau tadi begitu Pak. Sesuai yang saya sampaikan tadi, betul. Bukan artinya memang zikir khusus ya dengan nomilah tertentu mengatakan apa la ilaha illallah begitu. Kalimat afdal ta'alam anaknya. Kalimat la ilaha illallah saja. Itu memang sudah ada rentetannya gitu ya. Kalau sesuai dengan sunnah zikir setelah sholat, maka tentunya itu baik untuk dilakukan. Kalau tadi misalkan tadi ada misalkan ditutup apa? Kalau ya ketika 100-nya kita tutup dengan apa? La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir misalkan. Itu boleh-boleh saja. Itu sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah. Adapun berzikir misalkan khusus kita mengucap la ilaha illallah misalkan 3 kali, atau misalkan kita memulai zikir dengan la ilaha illallah padahal Rasulullah tidak mencontohkan. Ketika misalkan selesai sholat kita berzikir dengan awalan misalkan la ilaha illallah, maka ini sepatutnya untuk apa kita hindari. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Sebenarnya kalau yang untuk mengikrarkan kalimat syahadat itu buat orang non muslim aja atau buat semua orang yang hidup gitu. Soalnya kan kita kan memang lahir memang dari orang tuanya kan Islam ya. Jadi dengan sendirinya tuh apa namanya udah Islam atau bagaimana kita iya KTP-nya juga kan kayak gitu kan udah Islam. Baik, menarik. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Ya, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah mengatakan, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, ya, beragama Islam. Fa'abawahu, maka kemudian kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia seorang Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikan sebagai orang Nasara, au yumajisanihi, atau menjadikan seorang Majusi. Artinya peran orang tua yang menyebabkan anak itu kemudian bisa menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Ada kasus misalkan gini, seorang anak dia lahir dari perut seorang Nasrani misalkan, tapi kemudian dia ditinggal wafat oleh orang tuanya, ya, tinggal wafat oleh orang tuanya, dan dalam usia balik dia pun masih meneruskan dalam misalkan kebiasaan sebagai seorang Muslim misalkan, karena lingkungan misalkan seorang Muslim, maka pada dasarnya dia tidak perlu bersyahadat lagi, nggak masalah, karena asalnya dia pun dilahirkan dalam keadaan apa? Islam, dan dia belum bisa dikategorikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, karena mungkin belum usia balik gitu ya.
Maka asalnya dia ketika tidak mengucapkan syahadat sendiri pun itu pun tidak mengapa. Ya. Adapun kayak tadi pertanyaannya, apakah hanya orang yang masuk Islam saja yang berhak mengatakan syahadat, ataupun seorang muslim juga harus mengatakan syahadat? Ini tidak perlu kalau seorang itu sudah muslim. Kalau dari awal dia itu sudah sebagai seorang muslim, lahir dari seorang perut muslim gitu ya, ataupun muslimah, kemudian dia pun tumbuh dalam naungan Islam, artinya dia tidak keluar dari Islam, maka tidak disyariatkan atau diwajibkan untuk membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun ketika misalkan dia lahir dari perut seorang muslim, kemudian ketika balik, kemudian dia misalkan kemana gitu ya, kemudian dia murtad, misalkan ke Nasrani misalkan, maka dia wajib untuk mengucapkan syahadat. Atau misalkan dia dari awal memang dilahirkan dari perut seorang Nasrani, sampai tua dia pun sudah menjalankan daripada beberapa ketaatan-ketaatan daripada orang Nasrani, misalkan ibadah-ibadah Nasrani, sampai dia balik, dia misalkan masih beragama Nasrani, maka dia wajib untuk mengucapkan syahadat. Begitu ya. Adapun tadi misalkan memang dari awal sudah muslim, maka Allah Ta'ala itu tidak diwajibkan untuk mengucapkan syahadat. Nah, menarik juga ini mungkin sebagai penjelas juga, apakah wajib dipimpin ketika pengucapan syahadat? Wajib atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, tidak wajib untuk dibimbing. Ya, ada banyak orang yang maaf, untuk masuk Islam itu susah di sini, susah mau masuk Islam, susah. Kenapa? Gak ada yang bimbing syahadat. Padahal gak harus seperti itu gitu ya. Ya, membimbing syahadat itu ataupun pembimbingan pengucapan syahadat itu hukumnya bukan wajib. Ya. Itu hanya sekedar rentetan untuk supaya biar bisa memaknai pengucapan daripada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada pembimbingnya, harapannya apa? Bisa memberitahu tentang konsekuensi, tentang hal-hal terkait daripada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun kalau misalkan dia sendiri sudah misalkan dengan nonton YouTube misalkan gitu ya, dengan mendengarkan ceramah-ceramah dia terbangun tergugah untuk dia masuk Islam misalkan, maka hakikatnya ketika dia meyakini saja bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, cukup seorang itu dikatakan sebagai seorang muslim, meskipun dia tidak dibimbing secara khusus untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun dibimbing itu tadi untuk hanya sekedar agar supaya ada yang membimbing ketika pengucapan itu, lantas apa yang dilakukan, konsekuensi ketika mengucapkan itu apa, itu sepatutnya untuk dilakukan. Baik, begitu Pak ya. Insya Allah jelas ya. Baik, yang lain barangkali ada pertanyaan, silakan. Terkait dengan hadis ketiga ini Ustaz, kan kalau kita lihat itu isinya terkait dengan rukun Islam ya. Tapi kalau di judulnya itu ada kata-kata dan meninggalkan sholat. Nah itu munculnya dari mana gitu? Saya juga lihat di beberapa pembahasan juga memunculkan dan meninggalkan sholat, rukun Islam dan meninggalkan sholat. Padahal kalau kita baca hadisnya nggak ada kaitan itu gitu. Ya, baik. Kenapa judulnya sendiri ya? Nah, judul di sini adalah rukun Islam dan meninggalkan sholat. Ini pada dasarnya bentuk daripada hadis ini pun ini potongan, ya, potongan daripada hadis yang lain yang lebih panjang. Insya Allah nanti akan kita sebutkan di pembahasan nanti yang kedua. Artinya tidak masalah. Ini juga menjadi pembahasan yang sepatutnya kita perlu ketahui terkait daripada hadis. Hadis ini tidak seperti halnya Al-Quran. Ya. Hadis ini tidak seperti Al-Quran, yang mana ketika kita berbicara terkait daripada Al-Quran, kita harus sesuai plek dengan misalkan teks daripada Al-Quran itu sendiri. Namanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisinya kemarin kita pernah sampaikan. Apa itu Al-Quran? Firman Allah, ya, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW,
yang mana ketika membacanya itu dinilai apa sebagai ibadah. Itu pengertian daripada Al-Quran. Adapun hadis pengertiannya apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Jadi ada kalanya, mohon maaf, hadis yang disampaikan oleh sahabat itu tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ini boleh-boleh saja. Karena yang yang diinginkan dari hadis itu bukan bukan tulisan daripada teks hadisnya, tapi apa? Maknanya. Makanya banyak para sahabat itu menyampaikan tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi menyampaikan inti daripada makna yang Rasulullah sampaikan. Itu boleh-boleh saja. Itu boleh. Karena hadis itu tidak sama dengan Al-Quran. Adapun tadi terkait daripada pertanyaan yang disampaikan adalah apa? Hadis ini adalah potongan daripada lengkapan daripada hadis yang redaksinya lengkap. Yang mana di situ nanti membahas terkait daripada hal yaitu apa? Meninggalkan sholat. Insya Allah nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah. Gitu ya. Baik. Dan kalau untuk hadis juga ini perlu kita ketahui bahwasanya ketika misalkan kita agak lupa ketika misalkan menyampaikan suatu hadis, maka biasakan kita mengucap au kama qala Rasulullah SAW. Itu apa? Atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Artinya nggak apa-apa. Misalkan, kayaknya nih hadisnya kita sampaikan. Tapi di akhir karena kita ragu misalkan konteks hadisnya, kita katakan atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau misalkan Al-Quran nggak ada ya, qala Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Kenapa? Karena nggak boleh kita sembarangan memilih kata gitu ya dalam Al-Quran. Ya, jumlah kata misalkan terus juga misalkan digabung-gabung dengan ayat-ayat yang lain, ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Begitu ya. Baik. Silakan, barangkali dari ibu-ibu barangkali juga ada pertanyaan. Ada Pak Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Pak Ustaz, kebetulan saya berasal dari suatu kota yang ada di ujung timur Jawa Barat sana. Dan kebetulan Pak Ustaz, di desa saya tersebut isinya ada lebih dari 100 pondok pesantren. Nah, sudah menjadi tradisi turun-temurun bahwa santri-santri yang ada di desa tersebut setiap hari Jumat itu digerakkan menuju makbaroh untuk melaksanakan doa bersama. Dan di desa tersebut juga mempunyai suatu tradisi istighosah kubro yang mau tidak mau ketika mengadakan istighosah kubro tersebut dari desa tetangga, dari kota-kota di luar kota, warga-warga di luar kota pun datang ke desa tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah beberapa periode ini yang menjadi pemimpin desa tersebut adalah dari keluarga besar saya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah keluarga besar saya di sini termasuk menjadi suatu keluarga yang syarat dengan kesyirikan atau pendukung mengadakan kegiatan dalam hal ibadah. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Baik. Ya, benar. Baik. Pertama yang harus kita garis bawahi terkait daripada tadi kebiasaan ziarah kubur setiap malam Jumat ya. Ya, setiap malam Jumat ada kebiasaan ziarah kubur. Kita harus garis bawahi di sini bahwasannya hukum ziarah kubur itu adalah sesuatu yang masru' ataupun yang disunahkan, dibolehkan, disunahkan, dianjurkan untuk kita itu melakukan daripada ziarah kubur. Akan tapi sepatutnya untuk kita agar supaya sesuatu yang sifatnya masru' itu tidak menjadi sesuatu yang dilarang oleh syariat adalah apa? Jangan biasakan
untuk membiasakan sesuatu itu mengkhususkan, ya. Jangan mengkhususkan. Misalkan mengkhususkan harus di malam ini, misalkan malam Jumat untuk misalkan ziarah kubur. Ketika sudah masuk ke ranah pengkhususan dalam ranah ibadah, maka membutuhkan apa? Dalil. Ada nggak Rasul itu mengkhususkan di malam Jumat? Kalau ada, oke, ayo kita lakukan. Mengkhususkan ziarah di malam Jumat, ya. Kalau tidak ada, maka berlakukan secara umum, ya. Ziarah di kapanpun waktunya, entah itu malam Jumat, malam Senin, malam itu harus kita lakukan. Baik, ini terkait daripada hukum dasarnya, hukum asalnya ziarah kubur itu adalah apa? Dianjurkan ataupun disunahkan. Baik, adapun tadi terkait daripada yang disampaikan, wallahu ta'ala sholat, kalau mengkerucut pada pertanyaan adalah terkait daripada karena orang tuanya adalah pimpinan daripada wilayah tersebut, yang kemudian wilayah tersebut masih menjadi tradisi melakukan daripada rangkaian daripada perbuatan tersebut, maka kita harus ketahui bahwasanya ketika perbuatan tersebut baik, maka seorang pemimpin itu bisa berpotensi mendapatkan pahala jariah. Ketika misalkan kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang tidak baik, maka berpotensi mendapatkan dosa jariah. Nah, baik di sini siapa yang menentukan? Allah dan Rasulnya, bukan kita yang menentukan baik dan buruk. Ya, baik dan buruk hanya yang berhak hanya Allah dan Rasulnya yang menentukan. Kita tidak berhak, ya, kita tidak berhak menentukan baik dan buruk dalam masalah apa? Syariat. Ya, syariat itu yang bisa menentukan baik ini lakukan, ini buruk tinggalkan. Ini hanya Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita bukan menjadi juri. Ya, kewajiban kita adalah menjadi kontestan. Adalah apa? Peserta, mengikuti apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah disyariatkan. Itu kita posisinya. Kita posisinya bukan juri. Jangan posisikan kita sebagai juri. Oh, ini baik, kenapa nggak boleh? Ini buruk, kenapa ditinggalkan? Gitu. Maaf, ini harus kita garis bawahi dulu. Artinya ukuran baik buruknya itu harus kita kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Kalau tadi kebiasaan seperti itu, maka pertanyaannya ini baik atau tidak? Kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Rasulullah pernah nggak mengkhususkan malam Jumat untuk ziarah kubur? Atau misalkan tadi istighosah kubro. Istighosah itu artinya meminta pertolongan besar, ya. Maka apakah hal-hal seperti ini pernah dilakukan atau tidak? Ustaz, kan itu baik. Sekali lagi, baik menurut siapa? Kalau baik menurut semua kepala manusia, akan terjadi apa? Pro dan kontra. Maka kembalikan kepada firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, ini baik, ini enggak baik, maka kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman, kata Allah, dari itu tentu minum nabillahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Dan hal itu kata Allah Subhanahu wa taala, khair, lebih baik wa ahsan ta'wila, dan lebih baik nanti akibatnya. Endingnya itu lebih baik kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Oke, kalau misalkan ada yang mengatakan baik, maka harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Baiknya menurut Allah dan Rasulnya, baik menurut siapa? Ya, menurut siapa baik? Emang Rasulullah pernah mengatakan ziarahlah kubur pada malam Jumat? Itu nggak juga, nggak ada hadisnya. Bahkan hadis yang mengatakan bahwasanya ahli kubur itu pulang ke rumah, ya, setiap malam Jumat, itu hadisnya apa? Palsu, ya, diada-adakan, didustakan atas nama Rasulullah SAW. Maka harus kita tahu. Baik, Ustaz, kan itu أسرر قلبي وجئت ألقي أسايا
رباه عفوك إني للنور مدت يداي